Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ibadah kali ini saya persembahkan khotbah Pendeta Dr. Johan di Gereja Betani FOG Balikpapan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menerima pesan firman Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Thanks God. Besarlah Tuhan, besar kasih-Nya bagi hidupku, bagi jiwaku. Dia dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Sekali lagi naikkan pujiannya. Besar kasih-Nya bagi hidupku, bagi jiwaku. Dia dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku aman. Berjalan bersama-Mu, aku tenang. Berjalan bersama-Mu, ada masa depan. Berjalan bersama-Mu, ku rasakan. Berjalan bersama. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku aman, berjalan bersama-Mu, aku tenang. Berjalan bersama-Mu, ada masa depan. Sama ku rasakan damai.
Katakan Dia baik. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia penuh kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pak Johan Permata Putra. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Bersyukur buat kasih setia-Mu. Dan kami membuka tanah hati kami, semaikan benih-benih kebenaran firman-Mu, firman yang memerdekakan akan hidup kami, firman yang jadi jawaban dan solusi bagi kami hari ini. Sebab kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan dalam nama-Mu semua jawaban hidup disediakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bulan ini adalah bulan bersejarah bagi bangsa kita Indonesia. Dan tidak kebetulan ada kaitannya juga kalau kita cocok logikan dengan kitab suci. Kitab suci berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita percaya secara profetik bahwa kemerdekaan bangsa kita adalah karena kehendak Tuhan. Katakan kemerdekaan bangsa kita adalah kehendak Tuhan. Karena itu kemerdekaan hidup kita juga merupakan kehendak Tuhan. Tidak akan ada lagi kemiskinan, tidak akan terjadi lagi pembodohan. Dan garis rumpun keturunan hidup kita adalah garis rumpun keturunan yang diberkati. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat kebenaran firman Tuhan melalui Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19, mulai ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pengungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata sama-sama, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Kata Yesus kepadanya sama-sama, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama-sama katakan amin. Lihat kiri kananmu sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan dan pesan profetik. Pesan yang akan kita bawa pulang buat diri kita, keluarga kita, katakan Tuhan tertarik kepadamu. Kalau kurang yakin, salamin. Katakan Tuhan benar-benar tertarik kepadamu. Yesus tiba di Yeriko. Yesus tiba di Balikpapan. Dari mana kita tahu Yesus tiba di Balikpapan? Kedatangan Tuhan selalu disertai dengan kabar baik. Kedatangan Tuhan selalu diumpamakan seperti pasukan yang besar. Kedatangan Tuhan selalu membawa warna dan musim yang berbeda dalam kehidupan. Bukankah kita baru mendengar di hari upacara kemerdekaan dikatakan tahun 2024 sekiranya upacara kenegaraan akan pindah ke IKN. Dan kalau ke IKN harus singgah ke Balikpapan. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan datang ke kotamu. Dan saya juga hari ini sebenarnya bukan jadwal saya. Tapi ini karena saya mengikuti langkah kaki Yesus. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Pastor Samuel, Bapak Gembala Sidang kita di Kota Jakarta, di pertemuan rekan-rekan doktor alumni IKB. Sesudah itu saya didaulat teman-teman mengantar beliau ke bandara. Ternyata beliau hanya singgah, berkumpul dengan rekan-rekan doktoral, kemudian langsung menuju ke kota Solo. Jadi saya diminta menghantar dan saya lihat jam, sisa 1 jam penerbangannya. Dan ini kota Jakarta, bukan Balikpapan. Di Jakarta 1 jam itu waktunya mepet, apalagi kalau ke bandara. Lalu saya berkata, Pastor Samuel, ini waktunya cukup tight, santai aja boksu. Saudara kenal dengan Pastor Samuel? Santai aja boksu. Saya tidak bisa santai karena saya yang nyetir mobil ya. Jadi saya saksup jalan. Dan saya lihat masih sisa kira-kira ada 27 menit lagi beliau sampai ke bandara. Tapi dalam pertemuan itu saya didaulat, dikatakan, kamu hari Minggu ini, saya pikir minggu depan. Saya tidak nyangka karena sisa beberapa hari saja. Minggu ini katanya. Saya pikir minggu depan. Kalau minggu depan saya berkata saya ada di Jawa Timur. Lalu dia berkata minggu ini. Loh, ini tinggal 2 harian kok. Saya berkata jadwal saya memang kosong. Tetapi saya ada acara pesta rakyat. Dan pesta kali ini bukan pesta biasa. Karena ada kehadiran kambing guling. Baru selesai semalam setengah 12 dini hari. Dan jam 2 dini hari kemudian saya mesti bergerak ke arah bandara. Jam 4 flightnya dan langsung sampai ketemu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Jadi ikut langkah Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena itulah di dalam Tuhan terkadang suddenly, tiba-tiba di luar rencana kita, di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan pilih Balikpapan. Saya masih ingat di altar ini Tuhan ingatkan saya pernah berkata dan menyampaikan visi Tuhan bahwa saya melihat terang di tengah kegelapan, terang bersinar di Kalimantan Timur. Dan hari ini kita bisa melihat kegenapannya. Ibu kota akan pindah ke IKN dan ada bukit doa yang penuh dengan terang Tuhan di Balikpapan. Dan barusan Roh berkata pada saya, sampaikan pesanku kepada umatku, sampaikan pesanku kepada kota Balikpapan, sampaikan pesanku kepada seisi pulau Kalimantan.
Lihat, kata Tuhan, saya melihat bendera bangsa-bangsa berkibar atas pulau ini. Saya melihat penampakan hamba-hamba yang diutus nanti, hidung mancung, mata biru, akan banyak bangsa-bangsa hamba-hambanya diutus datang ke kotamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, akan bertemu dengan hamba-hamba yang nanti logatnya beda, bahasanya beda, bangsanya beda, akan beragam. Keunikan Tuhan akan dihadirkan Tuhan atas kotamu, atas gerejamu. Lihat kiri kananmu, katakan, Tuhan ternyata benar-benar tertarik kepada kita. Dan ini akan mulai terus datang mulai tahun ini, di tengah-tengah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Siapkan diri, pelajari bahasa, pelajari segala sesuatu dalam kitab suci untuk memperkaya dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mengikuti Tuhan sampai hari ini, saya belum pernah menemukan hal-hal yang mengecewakan meskipun terasa berat. Salib yang harus dipikul, banyak kesempatan yang orang rebut dan saya tidak boleh ambil, ada banyak harga di baliknya, tapi saya berkata, ikut Yesus adalah yang terbaik dalam kehidupan. Masa muda yang kita beri kepada Tuhan, ketika dunia sedang euforia, ketika dunia sedang mabuk dengan game, mabuk dengan perjudian, ketika dunia sedang lakukan semua yang ada di bawah kolong langit ini, kita malah tersembunyi, kita berdoa, kita berbuat baik, tapi semua itu tidak akan pernah sia-sia. Dan pada waktu yang tepat, Tuhan akan benar-benar mengetuk pintu rumahmu. Pada waktu yang tepat, kairosnya, dia akan mengetuk hatimu dan akan datang membawa jawaban surga dalam hidupmu. Saya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sudah mendengar ada banyak kesusahan pada generasi pendahulu, pada nenek moyang. Ada banyak sekali kesusahan saya dengar, pengorbanan, air mata, keringat, ketika anak-anaknya bersekolah, ketika anak-anaknya kuliah. Anak-anak saya sudah selesai kuliah 2. Yang satu, yang pertama lulusan hukum, dan saya selalu berkata kepada dia, nak, uang papa, uang Tuhan. Semakin cepat engkau selesaikan kuliahmu, akan meringankan beban tanggungan papa. Dia selesaikan kuliah S1 hukumnya 3,5 tahun cum laude. Bahkan 6 terbaik di Universitas Trisakti. Yang nomor 2, berkuliahnya di negeri. Dahulu dia mau masuk ke sana ke sini, lalu ketika saya berdoa, saya beri pengarahan dia masuk ke negeri, dan saya berkata, pertajam talentamu. Dia juga lulusnya menjadi lulusan nomor 1 dengan IPK 3,94 di Universitas Indonesia. Sisa 1 yang bungsu, barusan mengajukan proposal untuk skripsinya, sudah diterima, tinggal ujian proposal, melanjutkan skripsinya 6 bulan ke depan, selesaikan sarjana hukumnya. Jadi saya benar-benar melihat hidup yang berbeda ketika Yesus datang dalam hidup kita, ketika Yesus datang ke keluargamu, ketika Yesus datang ke kotamu, segala sesuatu akan berbeda. Anak pertama saya, dia punya dreams, dia berkata, papa, Tuhan Yesus itu hakim segala hakim. Cici ini kuliahnya di hukum, dan dia kejar prestasi, dia berkata, aku ingin ikuti Tuhan Yesus, ingin berkarir di bidang hakim. Ketika dia lulus dengan IPK 3,74, 6 terbaik itu, tiba-tiba email masuk. Dan dia membacanya, dan dia melihatnya. Sebuah BUMN besar atas bangsa kita ingin tarik dia kerja. Dan saya yakin ada banyak anak-anak bangsa ingin kerja di BUMN ini. Karena konon katanya Komut, komisaris utamanya gaji bulanannya 8,3 miliar. Siapa dia? Siapa dia? Kemarin baru ketemu saya. Kemarin saya pertemukan dengan anak-anak saya karena saya lihat bagaimana kesempatan ketika Tuhan tiba, anak saya berkata, aku tidak mau terima.
Aku tidak mau terima kesempatan ini, Papa, karena aku tetap pegang konsistensi ingin menjadi seorang hakim. Maka kemarin saya pertemukan dia dengan komisaris utamanya. Lalu saya sempat ketika di sesi rekan-rekan pada berfoto, saya berkata, Pak, ini anak saya yang pertama, BUMN-mu tarik dia, tapi dia tidak mau. Lalu mau apa dia, katanya. Dia mau jadi hakim. Hakim katanya, ya. Orangnya tinggi besar sekali ya figurnya Pak Basuki Cahayapurnama itu. Lebih tinggi dari saya sedikit. Sedikitnya ada mungkin 30 cm. Kemarin ketemu. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, anugerah Tuhan besar buat kita. Di dalam Yesus akan ada perbaikan keturunan. Anak-anak akan melampaui orang tuanya dalam karir, dalam kelimpahan, dalam kebahagiaan. Ini menggenapi kitab suci karena itu disebut Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan sampai Allah Yusuf. Itu kelimpahan yang ngalir melebihi yang kita sangka-sangkakan. Melebihi yang kita punya kesanggupan. Itu Tuhan. Yang kedua berkata kepada saya, Papa, aku nggak mau main cinta-cintaan. Mohon Papa Mama mengerti. Aku nggak tertarik dengan dunia cinta lebih dulu. Anak saya yang nomor 2 ini cool sekali, dingin, cool banget. Dia tidak terpesona dengan perempuan, maaf. Dikasih lipstick setebal apapun dia nggak lirik. Bahkan ada satu teman sekolahnya setiap pulang sekolah di jembatan itu selalu nunggu dia. Kalau dia lewat dipanggil, Ricci, baru pulang anak ini. Seorang anak gadis 7 hari dalam 1 minggu, 5 hari sekolah, 5 hari ganti mobil setiap hari. Kenapa? Istri saya ngelihat setiap hari. Sekolah kedokteran hari ini, masih ada garis keturunan orang Jepang, 2 saudara, kami selidiki semua. Anak saya berkata, tidak Papa. Jadi gimana? Apa maumu? Saya kepengen sekolah ke Inggris, Bapak. Kami sampai godain dia. Ratu Elizabeth udah tua, ngapain ke Inggris? Saudara tahu, biarkan anak-anak kita bermimpi. Kalau Yesus sudah masuk dalam hidup kita, biarkan anak-anakmu bermimpi. Kalau Yesus sudah datang dalam hidup kita, biarkan suamimu bermimpi. Jangan batasi siapapun dalam hidup ini ketika Yesus sudah masuk dalam keluargamu. Maka saya berkata, nak, pada Papa ada batasan. Tapi pada Yesus, dia tidak terbatas. Gimana Papa? Saya pelayanan ke Jawa Timur, ke kota Surabaya. Saya berjumpa beberapa orang besar dalam Tuhan. Lalu mereka berkata pada saya, Pastor Johan, anakmu suruh ikut LPDP, beasiswa negara. Tapi screeningnya adalah satu bangsa. Lalu saya kasih informasi ke anak saya. Dia berkata, baik Papa. Saya berkata, Papa enggak bisa, tapi negara bisa nak. Dan ada Tuhan di balik negara ini. Lanjutkan nak. Saya berpikir begini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita harus seperti apa yang dilakukan dunia. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita juga harus punya hikmat. Anak-anak kalau mau pergi jauh, kita terbatas. Tapi jangan hentikan keinginan dan cita-citanya. Kita dorong semakin jauh. Dorong kemana? Ke Tuhan. Karena dorong ke kita bikin pusing. Dorong ke Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang datang dari Tuhan akan mengalahkan dunia. Dia masuk persyaratannya. Dan sebelum dia masuk hari itu, tinggal pencet, dia datang ke kamar saya. Minta saya dengan mamanya, minta saudaranya semua kumpul. Kami tumpangkan tangan ramai-ramai. Dalam nama Yesus, dia pencet. Sat, dia kirim persyaratan beasiswanya. Ditunggu berapa lama kemudian, lulus. Masuk tahap kedua. Mau masuk tahap kedua butuh tes IELTS, ya, IELTS, ya, tes bahasa Inggris.
Konon katanya kalau tes IELTS ini tertinggi nilainya adalah 9. Anak kami yang nomor 2 ketika tes dapat hasilnya 8,5. Bahkan tempat dia tes langsung berkata, mau enggak kerja sama kami? TOEFL maupun IELTS-nya 8,5. Dan dikirim akhirnya. Semua persyaratannya sudah dikirim, masuk tahap kedua, akan lewati psikotes 4,5 jam secara online. Dia melewati, Bapak Ibu. Dia melewati. Dan semalam saya bertemu tetangga rumah. Tetangga rumah ini masih garis keturunan keraton. Depan namanya ada RR, itu orang keraton. Dan ningrat karena keluarga ini keliling-keliling dunia, keluarga pengusaha dan rumpun keluarganya adalah barisan militer, kepolisian, angkatan darat, laut, udara, ada semua. Ya, rombongan keluarga yang ningrat. Dan ketika istri saya sharing ngobrol semalam, dia terkejut. Dia berkata, wow. Dan dia sempat ngobrol dengan anaknya yang sekarang lagi ada sekolah di Belanda. Dia berkata, kalau gitu anak Om Johan itu termasuk orang pintar. Kenapa? Bisa lulus beasiswa LPDP, ngambil ke Inggris, itu tidak sembarang orang. Mesti bahasa dan IQ-nya pasti tinggi. Bapaknya mungkin IQ-nya biasa-biasa saja. Tetapi Yesus, Bapak yang di sorga, luar biasa. Dan kemarin, tanggal 16 Agustus, malam kami dapat kabar, dia dinyatakan lewat tahap kedua, tinggal 1 tahap lagi, wawancara. Maka kalau wawancara lulus tahun depan, anak kedua saya akan segera ke Inggris. Indahnya dreams dalam hidup. Indahnya punya Tuhan dalam hidup. Indahnya kalau Yesus datang dalam hidup kita. Segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Tetapi kitab suci berkata ada satu tokoh. Yesus sudah hadir ke sana, dia sudah dengar namanya, dia dengar kabar beritanya, dia dengar kesaksiannya. Ada satu tokoh yang bernama Sakeus. Sakeus ini punya pesan buat kita. Kenapa? Dalam hidup Sakeus inilah harus kita gali. Mengapa Yesus tertarik kepada dia? Mengapa daya tarik Sakeus ini membuat Yesus di tengah kerumunan malah menolehnya ke atas, melihat ke satu pohon. Apa nama pohonnya? Pohon ara. Kalau Yesus berjalan ke satu kota, kalau Yesus berjalan ke satu bangsa, dalam kekristenan kita kenal istilah kakidian. Kemuliaan akan datang. Kalau kita tahu ada satu bangsa di dunia ini pernah mengalami kegerakan kekristenan yang luar biasa. Di mana? Korea. Dan gak kebetulan kata ara ini dipakai orang Korea. Katakan kiri kananmu, arazo. Arazo itu artinya mengerti. Indahnya rangkaian di mana Tuhan berjalan, di mana Sakeus manjat pohon ara, kita juga harus manjat pohon ara. Jangan pernah dalam hidup ini meragukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Apalagi Bapak Ibu lihat, Bapak Gembala Sidang berbicara dari Eropa tadi ya, Pak Martin ya. Bukan dari Jombang kan? Bukan dari Jember kan? Benar-benar Eropa ya. Saya pernah singgah ke Eropa juga. Turki itu adalah setengah Asia, setengah Eropa. Dan Turki itu sendiri di bagian ujungnya ada 7 gereja mula-mula di kitab Wahyu yang hari ini sisa puing-puing. Pengalaman pribadi saya ketika saya sampai ke Turki, ketika saya masuk ke kamar saya berdoa, saya melihat suatu penampakan kuasa kegelapan yang besar sekali. Dan saya tidak suka dengan kota ini terus terang. Saya tidak suka dengan negara ini, bukan negara atau kota atau penduduknya. Saya tidak suka dengan penguasanya. Penguasa ini pernah beberapa kali bertemu di dalam kehidupan masa muda saya. Saya pernah mengalami pengalaman supranatural sampai hampir gila. Kenapa? Karena penguasa ini banyak menjatuhkan hamba-hamba orang-orang pilihan Tuhan.
Karena kuasa ini bisa membuat penyesatan luar biasa. Dan saya berjumpa lagi ketika saya sampai ke bangsa Turki. Dan ketika saya melihat penampakannya, rombongan yang saya pimpin itu tiba-tiba ada yang berubah. Jadi kehidupan ini, kita mesti siap. Ada harga di dalam mengikuti Tuhan. Ada harga di dalam iman. Ada harga di dalam kehidupan yang harus kita benar-benar raih dan persembahkan buat Tuhan. Dan ketika saya hitung-hitung apa yang terjadi, saya temukan pada akhirnya kejadian baru-baru ini. Baru tahun lalu kalau tidak keliru. 38.000 jiwa mati oleh karena penguasa ini bikin huru-hara, yaitu gempa besar. Dan setelah Tuhan perintahkan saya periksa-periksa parameter kan, ternyata ini siklusan. Setiap beberapa puluh tahun itu selalu memakan korban di negara Turki. Jadi kita harus paham bahwa dalam hidup ini, yang disampaikan pengkhotbah di bawah kolom langit ini, yang ada sudah pernah ada, akan terus ada. Tetapi Tuhan mencari yang lalu. Siapa yang Tuhan cari yang lalu? Katakan kiri kananmu, kamu yang Tuhan cari. Bagimu kamu orang biasa, bagi seorang Sakeus orang biasa, pendek, gemuk, bagaimana bisa lihat Yesus? Orang pendek gemuk kebayang nggak saudara? Pendek gemuk kebayang nggak? Gimana bisa melihat Yesus di tengah kerumunan? Orang Timur Tengah itu tidak ada yang pendek-pendek kayak kita. Orang Timur Tengah itu rata-rata 170, 180 tinggi-tinggi. Jadi kalau kita berdiri sama mereka di belakang, tidak kelihatan sama sekali. Dia punya hikmat. Dia melihat pohon ara. Dia panjat pohon ara. Dan saudara tahu manjat pohon itu seperti apa keadaannya? Sudah pernah manjat pohon kelapa? Mestinya Agustusan tahun depan minta Pastor Samuel buat acara panjat pinang ya. Ya Pak Gultom ya. Supaya bisa belajar tentang Sakeus memanjat. Jadi ini tangan bisa luka-luka. Dan ini orang kaya kata kitab suci, duitnya banyak. Dia manjat. Dan bagaimana mungkin kitab suci berkata, Tuhan memanggil namanya Sakeus, turun. Aku mau ke rumahmu. Kita berpikir dalam hidup ini suatu rutinitas karena nama Sakeus sendiri diartikan orang saleh. Setiap minggu kita ke gereja, hari-hari biasa kita ke family altar, hari-hari biasa kita pakai berdoa. Kita merasa semuanya ya jalan seperti ini. Kita tidak menyadari bahwa ada satu rencana Tuhan yang besar dipersiapkan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang bagi kita biasa, tetapi kita sedang mengerjakan sesuatu yang sorga sedang persiapkan buat hidup kita di masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita, rumpun keturunan kita, bahkan bisnis pelayanan kita, sedang sesuatu Tuhan persiapkan. Gelora ini mesti kita tangkap Bapak Ibu, karena setiap kali Tuhan datang, keajaiban akan mewarnai hidup. Setiap kali Tuhan datang, hal tidak mungkin akan jadi mungkin. 3 tahun masa pandemi COVID-19 ini masih menyisakan kenangan. Di depan lihat ada yang pakai masker. Sebelum COVID yang pakai masker kita anggap dia ninja. Lihat di antaramu, lihat Bapak Ibu kiri kananmu, masih ada yang pakai masker. Katakan, sisa COVID. Kamu ini yang tersisa dari COVID. Kenapa kamu mesti bermasker? Pilihan masing-masing. Boleh bermasker, tidak boleh bermasker, apapun pilihanmu, masker atau tidak bermasker, yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. 3 tahun itu, Tuhan mempersiapkan saya dengan desakan saat itu. Nah, selesaikan bukumu. Jadi saya ada bikin 1 buku, bertahun-tahun tidak selesai, ada 4 laptop saya hancur. Salah satu penguasa Turki itu datang di buku itu. Sudah selesai, laptopnya hancur, saya bawa ke tukang laptop. Ini heran Pak Johan, yang hancur ini bukan luar, dalam memorinya juga terbakar hancur. Tidak dapat selamatan apapun. Saya mengalami hal yang gak mudah. Dan ketika saya selesaikan buku ini, tepat Februari
tahun 2020. Saya selesaikan buku ini dan Tuhan perintahkan saya ke Jawa Timur untuk launching. Saya lepas buku ini di Jawa Timur, saya terima uang cukup besar saat itu. Kira-kira saya menerima berkat dari hasil menjual buku ini ada sekitar 40 juta rupiah. Saya nggak nyangka, selepas saya lepas buku ini, itulah hari bulan terakhir bangsa kita karena COVID masuk Indonesia. Dari hasil penjualan buku ini kami dipelihara, bahkan istri saya waktu itu bilang, buku ini mahal nilainya, buku ini teramat berharga di baliknya. Anak-anak Tuhan harus menghargai hidup, menghargai Tuhan. Istri saya jual secara online 250.000. Yang lebih hebat lagi, umat Tuhan belinya 1, transfernya 1 juta. Beli 2, transfernya 2 juta. Jadi kami dipelihara semasa pandemi COVID-19 melalui sebuah buku yang berjudul The Invisible, yang tidak nampak. Siapa yang nampak kalau Tuhan datang? Tidak ada yang nampak. Tapi kami ini, semasa pandemi COVID-19, makannya terbatas. Kemana-mana nggak bisa, uangnya berlebih. Uang inilah yang kami salurkan ke panti-panti jompo, ke panti-panti asuhan. Bahkan kami sempat bawa ke pedalaman satu kota yang bernama Bandung. Kami datang ke sana, begitu lihat pemimpinnya, ternyata orang Korea. Dia berkata, wah, kami udah lama nggak dikunjungi, senang didatangi saudara seiman. Kami bawa perbekalan Tuhan. Dan satu kali ketika saya sedang kuliah, saya ingat betul saat itu Pak John Biaf yang ngajar. Saya masih S2 saat itu. Anak-anak saya akan menyusul saya udah berangkat duluan pelayanan ke kota Kudus. Anak-anak bawa perbekalan panti asuhan, panti jompo. Tiba-tiba di kilometer 163, mobil yang ditumpangi keluarga saya, sebuah mobil CR-V, anak bungsu saya nyetir, stangnya mengunci. Ketika stangnya kunci, dia injek remnya. Mobil itu berputar-putar. Sudah berputar-putar, berguling-guling di tol. Puji Tuhan saat itu tidak ada mobil sama sekali, jadi benar-benar kecelakaan tunggal dan sesudah berguling-guling, berputar-putar, hantam penanda kilometer itu, tiang tengah itu. Juas, tiangnya bengkok, mobilnya berbalik berhenti. Mereka dalam keadaan terbalik. Anak bungsu, anak kedua di depan kena safety belt waktu berbalik-balik mobilnya, itu enggak apa-apa. Istri saya dengan putri saya itu dikocok karena enggak ada safety belt di kursi tengah. Itu berputar-putar dan saat berputar-putar, disitulah mereka berdoa dalam roh. Biarkan orang mau bilang, kok orang Kristen tuh laba-laba terus? Masa mau rugi-rugi terus? Saya saksi hidup, buah kualitas bahwa berdoa dalam roh itu menolong kita lewati ujian maut. Jadi tetap berdoa dalam roh, tidak peduli dunia, tidak peduli orang agamawi bilang apa, tetap katakan ku laba-laba. Ya. Biarkan mau ngomong apa, karena ketika maut di depan, engkau tidak pernah berpikir lagi tentang doktrin, tidak pernah berpikir perselisihan hidup, karena itu adalah antara hidup dan mati. Tiba-tiba dalam keadaan sunyi senyap, istri saya lihat putrinya, kaki istri saya terjepit, anak nomor 2 sadar, yang bungsu diam, tidak ada suara. Mereka teriak-teriak di dalam mobil itu, kenapa? Saling cari keadaan dalam keadaan terbalik, takut ada yang meninggal dunia. 4. Istri saya dengan 3 anak saya. Tiba-tiba ada orang buka pintu, krek buka pintu, tarik mereka keluar, dan laptop sekolah mereka berceceran di jalan, barang-barang bawaan berceceran, itu dikumpulkan, ditaruh di tengah jalan situ. Sesudah mereka ditarik keluar, orang-orang ini berkata, "Enggak apa-apa kan kalian?" "Enggak apa-apa." "Yakin enggak apa-apa?" "Enggak apa-apa." Ya sudah ya, orang-orang ini pergi. Keluarga saya menyaksikan bagaimana orang-orang ini dilihat sekejap menghilang. Percayalah, dalam hidup ini masih ada pelayanan malaikat Tuhan. Percayalah, dalam hidup ini harga yang kau bayar di dalam iman, harga yang kau tabur di dalam ketaatan akan berbuah mukjizat yang nyata dalam kehidupan.
Amin. Jantung saya berhenti selagi saya kuliah. Karena saya dengar suara telepon. Pak, kami kecelakaan, serak mati. Handphonenya karena signalnya jelek. Ini jantung sudah berhenti, saya udah gak fokus kuliah di menjelang jam istirahat siang. Meskipun online, saya gak fokus lagi. Dan tiba-tiba bunyi lagi telepon, saya angkat, istri saya berkata, kami udah ngalami hancur Pak, mobilnya hancur semua. Saya berkata, enggak apa-apa mobil hancur, gimana kalian? Kami enggak apa-apa Pak, berhenti lagi. Saya langsung izin, hari itu saya enggak kuliah, siang itu. Saya berangkat dari kota Kudus dengan seorang teman. Hidup ini siapa yang sangka? Segala sesuatu bisa terjadi dadakan dalam kehidupan. Karena itulah, kalau Tuhan Yesus sudah datang di hidupmu, sudah datang ke kotamu, sudah datang ke keluargamu, pegang itu. Pegang erat-erat. Pegang firman-Nya jadi pedoman hidup, taati firman-Nya. Saya sempat menelpon beberapa relasi, termasuk salah satunya adalah di kota Kalimantan Timur ini. Lalu ditanya, kecelakaan di mana Pastor Johan? Jawa Barat ya? Di tengah kekalutan. Bahkan provinsi aja saya tidak hafal lagi, saudara. Mungkin, saya berkata, mungkin Jawa Barat. Oke. Gitu aja, putus pembicaraan itu, saya berangkat. Mereka sudah dibawa ke rest area. Sepanjang pertemuan dengan pihak kepolisian, pihak ambulan, keluarga saya selalu ditanya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Gak apa-apa. Ditanya sampai ke rest area. Akhirnya keluarga saya bingung gini. Anak-anak saya dengan istri saya tanya gini. Memangnya ada apa Pak? Kok kami ditanya terus ada apa? Gak apa-apa. Lalu mereka berkata 2 hari sebelumnya. Di tempat yang gak jauh dari situ. Ada mobil kecelakaan yang sama. 4 orang meninggal dunia dalam satu mobil. Dengan kejadian yang hampir sama. Tuhan kita meluputkan kita dari bahaya maut. Sungguh terbukti Yesus itu. Amin. Karena itulah Sakius rela manjat pohon ara, enggak apa-apa, luka-luka enggak apa-apa, berdarah-darah enggak apa-apa. Persembahan yang umat titipkan lewat menjual buku di Invisible itu enggak apa-apa, kami bawa ke kota-kota sampai mobil CR-V itu remek hancur, enggak apa-apa. Katakan kiri kananmu, semua yang dari dunia ini Tuhan bisa ganti sekejap. Yang Tuhan mau itu hatimu. Katakan kiri kananmu. Yang Tuhan kejar itu hatimu. Saya tidak akan tutupi kepada umat Tuhan. Itu akhir tahun. 19 Desember 2020 itu akhir tahun. 2 minggu itu saya sakit kepala hebat. Minum obat tidak sembuh, didoakan gak mempan. Kepala saya stres, sakit banget. Kenapa? Dari rest area ketika mobil pada hari yang sama, tiba-tiba ada relasi yang kasih kabar dan pihak kepolisian juga lihat kecelakaan tunggal, kemudian diberi kemurahan. Saya bawa pergi mobil itu, saya titipkan ke staf saya yang dulu, waktu saya masih aktif sebagai manajer di Astra, saya titip ke sana mobil yang remek itu. Dalam 2 minggu, kepala ini nyut. Sakitnya itu, waduh, tidur gak enak, makan gak enak. Doa nggak ada rasanya, semuanya nyut. Ini nyut. Itu sampai bunyi nyut. Berasa semua tekanan. Itu ternyata kondisi stres. Ada di antara Bapak Ibu yang mengalami, jangan khawatir, hamba Tuhan juga mengalami. Tidak ada seorang pun yang kebal dari persoalan hidup. Tetapi apa yang Sakius buat, ini harus kita buat. Tetap pegang Yesus. Pegang tangannya, pegang firman-Nya, raih rohnya, raih hadiratnya. Amin. Saya meskipun dalam keadaan sakit, tidak bisa tidur, saya tetap bergumam. Tuhan, aku butuh Engkau. Engkau tahu aku tidak bisa lagi berdoa seperti biasa. Kepalaku sendut-sendut, semuanya senyut-senyut. Saya bilang sama Tuhan, enggak bisa nyanyi lagi. Kalau nyanyi juga mungkin Engkau mangkal dengar nyanyinya.
Saya bilang, cuma bisa begini aku berdoa. Tuhan suka dengan orang jujur. Amin. Karena orang jujur itu akan jadi orang bejo. Tuhan belum tentu suka dengan orang pinter. Karena orang pinter bisa masuk angin. Jadilah orang jujur supaya bisa bejo. Bejo itu beruntung. Dan satu waktu Tuhan datang di hidup saya lewat penglihatan. Tiba-tiba saya melihat sebuah layar, saya melihat muka seorang pria. Muka seorang pria, kemudian, orang ini pernah saya layani. Dan ketika saya bergumam, masih hidupkah dia Tuhan? Tuhan menjawab saya suara audible, saudara. Seperti saudara tertawa, saya mendengar suara Tuhan seperti itu. Tuhan berkata, masih hidup. Nah, lalu saya berkata, kenapa Tuhan tunjukkan wajahnya? Tuhan berkata ke saya lagi, pergi cari dia besok. Saya tarik motor pagi-pagi, saya pergi cari rumahnya, saya masih ingat. Dan masih hidup, saudara. Sudah umur 70 tahun lebih orangnya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta cari saya, ada apa? Sudah lama tidak ketemu. Saya bilang, saya mengalami musibah. Kenapa? Mobil anak-anak, mobil keluarga terbalik, hancur remuk. Mana? Saya tunjuki fotonya. Kemudian dia bilang, kasih saya waktu, besok saya kabari. Besoknya dia kasih kabar gini, saudara. Pak Pendeta, ini mobil kalau diperbaiki, mahal biayanya dan akan lama sekali, bisa 7-8 bulan. Karena ini mobil udah remek kayak kerupuk. Dan kalau engkau sudah perbaiki, nanti mau dijual, bilang bekas tabrakan, orang nggak mau beli. Kalau didiemin, kamu pendeta, langgar kode etik kejujuran. Ketika kehidupan menyudutkan kita, ketika kehidupan ini rasanya tidak ada jalan keluarnya, semuanya tertutup. Jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru bersungut-sungut. Jangan buru-buru mengasihani diri sendiri, tetapi tenang aja Bapak Ibu. Karena Sakius di atas pohon itu, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma menatap. Jadi kita ini di dalam hidup, memang sekali waktu harus tenang. Sudah, diem aja, liatin. Nanti suara logam jatuh juga kedengeran, cengkring, cengkring, cengkring. Tuhan langsung ngomong, tanya, lalu apa yang harus aku buat? Lalu saya tanya, lalu bagaimana? Apa yang harus aku buat? Dia saranin saya, Pak Pendeta, mobilnya jual kiloan saja. Saya baru tahu mobil bisa dijual kiloan, saudara. Selama ini saya cuma tahu kangkung bayam dijual kiloan. Dan sungguh saudara, mobil itu saya jual kiloan. Setelah saya jual kiloan, itu ruginya sekitar 100 jutaan lebih, sakit kepalanya lenyap. Ternyata ketika beban hidup diangkat, ketika Yesus memanggil kita, dan dia memanggil namamu, dia datang dalam hidupmu dan berbicara kepadamu, akan ada sesuatu yang diangkat. Dunia akan menghakimi engkau, ada banyak orang menghakimi dan berkata, apa dosanya Pak Johan, apa dosa keluarganya, hingga bisa kecelakaan tunggal, bisa kejadian gak masuk akal gitu. Dunia akan menghakimi apa yang engkau alami, karena Sakeus pun dihakimi, dikatakan, kok Yesus makan di rumah orang berdosa, kita akan dihakimi. Tetapi biarkan, sekali lagi, Tuhan yang menjawab semua penghakiman. Jangan melawan sesuatu yang datang dari dunia, meskipun itu kedoknya rohani. Seringkali penghakiman yang menyakitkan itu dibalut dengan kata-kata firman. Berhentilah dari semua hal yang tidak baik ini. Kenapa? Karena sesudah kejadian itu, suatu pagi, saya ketok-ketok pintu. Saya buka, dia menangis, saudara. Di balik sakit, kerugian, segala hal yang tidak menyenangkan itu, ketika ada tangisan datang, belum tentu itu tangisan kedukaan lagi, tapi itu bisa jadi kabar baik datang dalam dimensi
air mata. Karena itulah di rumah Tuhan ketika pujian dinaikkan, ada banyak umat Tuhan yang menangis. Itu belum tentu orang nangis karena sedih, tetapi ada kemungkinan besar dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Siapa sangka hari itu saya didaulat untuk pergi ke dealer Toyota untuk pilih mobil warnanya. Dari mana? Datang dari kota Kalimantan, orang yang tidak dikenal sama sekali, yang cuma membeli satu buku di Invisible, berkata, saya mau berkati Pak Johan supaya pelayanannya terus jalan. Pergilah ke dealer Toyota, belilah mobil ini, pilihlah warna ini, saya yang bayar. Kalimantan. Katakan kiri kananmu, Kalimantan penuh kemuliaan Tuhan. Kalimantan banyak orang-orang seperti Sakeus. Dia berani menjawab semua penghakiman, dia berani menjawab kesusahan, dia berani melakukan hal-hal yang dunia tidak lakukan, tidak kenal. Beri Pak Johan satu mobil. Selang jarak beberapa waktu kemudian, kembali pintu kamar saya diketok. Nangis lagi. Kali ini saya senang dengan tangisannya. Dan memang benar kesenangan. Datang lagi orang berikutnya berkata, sudah lama kami tahan keinginan ini. Maka hari ini kami tidak tahan lagi. Suruh Pak Johan pergi ke dealer mobil ini. Ambil satu mobil, kami yang bayar. Jadi satu mobil yang remak hancur itu diganti Tuhan dengan 2 mobil baru. Terkadang cara Tuhan bukan cara kita. Terkadang apa yang kita pandang sesuatu yang sepertinya kutuk, penghukuman, hal yang menakutkan, Tuhan mengubah segala sesuatu dengan caranya yang ajaib. Karena itu mari hari ini kita bergerak pada dimensi ini, raih Tuhan. Tuhan sudah ada di kotamu, Tuhan sudah datang ke gerejamu, Tuhan sudah datang ke keluargamu. Hari ini, mari perbaiki mesbah hidupmu. Saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri, saya mau ajak Bapak Ibu membuka mesbah pribadinya hari ini. Untuk kita sama-sama doa sepakat. Apakah yang engkau kejar? Apa yang engkau harapkan dari Tuhan? Apa yang engkau butuhkan dari Tuhan? Saya tidak pernah merasakan kekecewaan ikut Tuhan sampai umur setengah abad. Dan saya menyerahkan hidup, tidak akan pernah kompromi dan berkata, wah berat, tidak ada yang berat. Segala sesuatu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salibnya. Bayang-bayangan kehidupan yang lalu, persoalan hidup yang lalu datang di tengah-tengah kita. Wajah orang-orang yang kau kasihi melintasi batinmu, mungkin itu orang tuamu, yang kau tinggalkan, kau datang di kota ini. Ada banyak kejadian-kejadian yang menimpa engkau. Roh sodorkan di batinmu pagi ini. Saya melihat ada di antara Bapak Ibu, hatinya berdarah. Pada dadanya masih mengalirkan darah. Ada di antara Bapak Ibu yang masih hidup dalam hati yang perih. Luka. Tertusuk perkataan-perkataan yang menyakitkan. Dan tangan kemuliaan yang saya pernah lihat di kota Semarang itu ada di gereja saudara. Tangan, lengan Bapak, tangan yang berlubang itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Tuhan, ini aku. Engkau sudah ada di sini. Ini aku Tuhan. Mungkin aku gak bisa mengucapkan lagi doa-doa yang indah, kata-kata yang indah. Tapi ini lihat air mata. Seperti firman-Mu berkata, air mata itu kau tampung di kirbat. Ini aku Tuhan, dengan segala keletihan, dengan segala keadaan hidup dan segala kepahitan yang mendera. Ini aku Tuhan. Ulurkan tanganmu. Sentuh hatiku Tuhan. Sentuh batinku. Sentuh hidupku. Sentuh keluargaku. Sebab Engkau sanggup. Jikalau kepada hamba-Mu, Kau sanggup lakukan perkara besar
Kami semua sama akan menerima perkara yang ajaib dan besar terjadi mulai hari ini. Bapak Ibu pribadi dengan Tuhan, saya doa sepakat di sini. Katakan kepada Tuhan secara pribadi apa yang kau perlu. Katakan secara pribadi apa yang kau perlu. Beberapa di antara saudara saya melihat dimensi penglihatan roh. Tuhan memenuhi hatimu saat ini, membalutnya. Dan saya juga melihat Tuhan menghardik belalang-belalang keluar. Akan ada terobosan keuangan mulai hari ini. Bisnismu, pekerjaanmu, apa yang dikerjakan tanganmu akan disertai Tuhan mulai hari ini. Dan Tuhan akan membawa hasil yang besar masuk di dalam lumbung-lumbungmu. Yang selama ini engkau pegang hilang, selama ini engkau pegang tidak cukup, hari ini akan tinggal tetap dan akan berlipat kali ganda. Lumbung-lumbungmu, rekening bankmu akan bertambah-tambah oleh karena pelipat gandaan secara ajaib Tuhan kerjakan mulai hari ini. Kabar-kabar baik, pintu-pintu kesempatan akan terbuka. Tuhan Hamba memanggil barat, timur, utara, dan selatan. Halau masuk berkat-berkat kehidupan, berkat kesembuhan masuk memenuhi umatmu. Syakana-kana, pemulihan keluarga, roh pemulihan keluarga datang. Syakana-kana kekaramama, dan segala yang diperlukan anak-anakmu untuk studinya, Tuhan menyediakan, Tuhan membuka keajaibannya bagi anak-anakmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Syatakana-kana kasyantakanama. Bapak Ibu terus berdoa. Worship leader akan naikin satu pujian. Bapak Ibu yang sudah selesai ikut bernyanyi, yang belum selesai pribadi sama Tuhan. Karena saya melihat penglihatan roh, dimensi malaikat-malaikat bersayap membawa berkat-berkat kehidupan. Syantakana syama. Engkau yang digeraki, dipenuhi dengan roh, berdoa dengan roh saat ini. Syatakana-kana kasyantakama. Horanakana kasyantakama. Syatakana-kana kasyantanama. Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu, saya mendengar suara Tuhan. Siapa yang hadir suami istri di tempat ini pagi ini? Suami-suami angkat tanganmu tinggi-tinggi yang kau bawa istri. Sekarang hadapan sama istrimu. Hadap-hadapan dengan istrimu. Sementara Bapak Ibu yang tidak bawa keluarga, angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, berdoa dan bawa masuk dimensi ini. Suami-suami angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang tidak bawa juga angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan ketika kita berdoa sama-sama. Engkau lepaskan kuasa urapan Tuhan yang sama. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Urapi tanganku Tuhan. Urapi tanganku Tuhan. Maka tangan ini akan jadi berkat. Segala penyakit dilenyapkan.
segala kekurangan disempurnakan, segala bagian-bagian kehidupan akan disepadankan. Dan ketika aku tumpangkan tangan atas istriku, tumpangkan atas dirimu di kepalanya, di dalam nama Tuhan, berkat-berkat kehidupan mulai hari ini mengalir, berkat-berkat garis keturunan mulai hari ini mengalir, berkat-berkat keuangan mulai hari ini masuk. Hal-hal yang Tuhan nyatakan dan janjikan, percepatan jawaban Tuhan, mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan hari ini memenuhi istriku. Syatakanaka syatakanaka syakanakanaka ramakasya huranaka syata syatakanaka syatakanaka ranamasa syatakanamakanasya syatana bala. Bapak-bapak yang tidak bawa istrinya, terus doakan. Dan istri-istri yang suaminya belum hadir, angkat kedua tanganmu, terima doa yang sama ini. Terima doa yang sama ini. Sesuatu yang luar biasa sedang masuk dalam hidupmu, dalam keluargamu. Sebab Yesus sudah datang hari ini. Dan segala sesuatu yang datang dari Tuhan akan mengalahkan dunia. Syatatapa, terus nubuatkan hal-hal yang baik. Terus nubuatkan hal-hal yang baik. Haleluya. Yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Seberapa banyak kita yang diberkati pagi hari ini bisa lambangkan tangan. Saudara diberkati, amin. Yang diberkati sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami Gereja Betani Faithful Church Balikpapan, khususnya ibadah pertama bisa melambangkan tangan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu, kami ucapkan selamat datang. Dua, ada lagi yang baru pertama kali hadir. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kami ucapkan selamat datang dan Bapak Ibu Saudara dapat kembali mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah kita. Baik, itu saja pengumuman dari kami dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari dengan sukacita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Pulang dari tempat ini kadang kami berbeda Tuhan, karena setiap kami mengalami Engkau. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, amin. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Engkau luar biasa bagi kami. Tidak ada perkara-perkara yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Yeay. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Haleluya. Yesus kita tidak pernah berubah, amin. Amin. Kasih salam katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan. Bapak, kembali pagi ini kami mengucap syukur. Kami dapat selesaikan ibadah pagi ini dengan dahsyat. Dengan indah, dengan luar biasa. Hadirat-Mu melawan setiap kami. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang datang dengan setiap pergumulan, Tuhan beban kami diangkat. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan nyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan nyatakan kebenaran. Tuhan nyatakan setiap doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak dengan kosong. Kami pulang alami mujizat. Kami pulang alami Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam setiap aspek, seluruh aspek hidup kami. Hamba berdoa setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, hidup mereka diberkati. Segala usaha, bisnis, pekerjaan mereka diberkati. Kami berdoa Tuhan, tetap dianugerahkan sehat di dalam Engkau Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih, kami angkat tangan. Segala berkat, segala rahmat anugerah, kasih karunia-Mu dengan limpah dicurahkan. Turun atas hidup kami, terus menyertai kami. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Immanuel, Tuhan ada bersama kami. Terus menyertai kami selama-lamanya. Semua yang hadir Tuhan memberkati. Juga yang ibadah online Tuhan memberkati. Semua pelayan hamba-hamba-Mu melayani ibadah pagi ini, Engkau memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa keluarga sama-sama. Karena masa depanku sungguh ada, dan harapanku tidak akan hilang. Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom. Haleluya.